pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Jadi pengetahuan Tuhan dirubuhkan demi untuk menggiring manusia, menawan manusia menuju kepada Kristus. Saya ulang dalilnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Ajaran yang diajarkan oleh Paulus mengatakan, kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi ajaran Paulus itu berdasarkan 2 Korintus 10 nomor 5, akal, pemikiran, kecerdasan, kepintaran itu dibinasakan, ditiadakan. Dibinasakan itu dimatikan. Jadi akal, kecerdasan dimatikan. Bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Demi apa? Demi menggiring manusia kepada Kristus. Jadi jangan pernah berdiskusi berharap bisa kemudian Anda menang dengan umat Islam. Karena agama Anda memang didasari kepada mematikan akal, bahkan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Makanya tadi saya mengambil data di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa itu? Siapakah antikristus itu? Antikristus adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Nah, saudara mengatakan saya percaya. Oke, kita dengarkan dari mulutnya percaya. Hari Minggu kalian menyembah siapa? Menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Bukan. Nah, berarti Anda menolak Yesus datang sebagai manusia. Katanya Yesus datang sebagai manusia. Terus kenapa Anda tuhankan? Kami tuhankan karena dia adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Mana dalilnya? Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dalilnya mana? Oh, ada bang, Yohanes 1 nomor 1. Apa katanya? Yohanes 1 nomor 1 itu kan firman bersama-sama dengan Tuhan. Nah, firman yang bersama-sama dengan Tuhan bukan Yesus. Bukan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalam, apa itu? Sifat-sifat berkata-kata yang ada pada diri Tuhan. Contoh, Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 6, nomor 9. Jadi Tuhan itu bersama dengan kehendaknya. Ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata. Sifat berkata inilah yang disebut kalam. Seperti Bang Suma memiliki sifat kemampuan berkata-kata. Tidak seperti batu. Menurut panca indera kita, batu tidak bisa berkata-kata. Tapi Suma bisa berkata-kata. Kemampuan berkata-kata Suma itu melekat bersama-sama dengan Suma. Tidak bisa terpisah. Tapi kata-kata yang keluar dari Suma itu bukan lagi Suma. Itu adalah pribadi baru. Jadi saudara Kristen harus paham di situ. Makanya di data nomor 14-nya dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging. Kenapa bisa firman itu menjadi daging? Karena Tuhan berkata, Maria, aku hendak membuat engkau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Maka dikatakanlah firman itu telah menjadi daging. Tuhan berkata, wahai Marta, hamil. Itu perkataan Tuhan yang berasal dari sifat yang bersama-sama dengan Tuhan, yaitu kemampuan berkata. Apa kata Tuhan? Marta, hamillah kau. Lahirkan seorang anak bernama Bombom. Begitu Bombom lahir, maka pernyataan oleh penulis yang menyimak keadaan itu, apa kata penulisnya? Dan firman itu telah menjadi Bombom. Itu bukan berarti yang berkata itu menjadi Bombom. Contoh, misalnya Bombom berkata, aku ingin makan babi. Bombom berkata, aku ingin makan babi. Nabi Zuma. Lalu, apakah Bombom berubah menjadi babi? Tidak.
Tetapi kemudian Bom-Bom ke pasar beli babi. Lalu dikatakan kemudian firman itu telah menjadi Bom-Bom makan babi. Begitu saudara, bukan Tuhan menjadi daging. Wah, Tuhan pula jadi daging. Ada-ada aja kalian ini. Makanya ketika pernyataan saya ini bisa minta dibuktikan, saya buktikan. Apa kata Yesus? Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, terbukti kan? Bukan firman yang menjadi Yesus. Maksudnya bukan Tuhan yang menjadi Yesus. Kenapa? Karena ketika dia menjadi Yesus, dia berkata, so tahu kau semua terlalu banyak longor. Dia berkata, Anda pahami aja dulu. Anda pahami dulu. Habis itu Anda angkat tangan. Bang Suma, boleh nggak saya tanggapi? Gitu. Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Ini tahun 2026, jangan ngamuk. Anda tinggal angkat tangan, Bang Suma, boleh nggak saya tanggapi, Bang? Gitu loh. Nah, sekarang Yesus datang. Apa kata Yesus? Hah? Aku datang bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan menjadi daging, maka sang daging akan berkata apa? Source sendiri Bang Juma. Kamu bisa ini nggak right? Karena kamu di bawah dulu dah. Aduh. Tertib dulu. Dah, memang kamu Juma kan dari kemarin nggak bisa diatur. Lanjut Bang Juma. Andai saja Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Tuhan, turun ke bumi menjadi daging, apa kata Yesus? Aku datang menjadi daging atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu kehendaknya cuma satu. Tidak mungkin pada diri Tuhan ada dua kehendak yang berlawanan. Maka ketika Yesus turun menjadi manusia, apa kata dia? Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia yang mau menciptakan aku. Berarti aku bukan Bapa. Aku bukan Sang Firman. Aku adalah manusia, 100% manusia yang lahir tercipta karena instruksi firman dari Tuhan. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging. Kehendak Tuhan itu yang datang kepada Maria agar Maria hamil dan melahirkan manusia tanpa ayah benar-benar terjadi dan telah menjadi daging. Selesai. Kenapa kalian tidak bisa sampai kepada pemahaman itu? Karena Paulus sudah mengatakan bahwa aku atau kami membinasakan pemikiran manusia. Lah kalau pemikiran kalian sudah binasa, bisa nggak kalian berpikir? Ya nggak bisa. Bisa nggak manusia yang mati akalnya menuhankan kemudian kodok? Bisa. Inilah yang terjadi. Karena kalian punya akal sudah mati, sendal jepit pun, kalau kalian didoktrin untuk menuhankannya, kalian tuhankan. Meskipun sandal tersebut sudah putus karena Pak Bom-Bom pakai main futsal. Paham? Gitu saudara-saudara. Silakan saudara Kristen yang mau belajar. Oke, saya mau sapa dulu nih Bang Billy. Oh iya, ada Afi Billy, Masya Allah. Apa sih nih pakai Muhammad segala. Si Baron, selamat malam. Bang Ivan Paris nih Islam atau Kristen Bang? Malam-malam. Bang Ivan Paris. Iya. Jeda itu, selamat malam. Ya Baron, apa yang mau ini kan Baron? Dibincang-bincangkan Bang Ivan Paris monitor, Bang Ivan Paris. Selamat malam Bang, selamat tahun baru Bang. Iya, selamat tahun baru. Abang nih Islam atau Kristen Bang? Salam kenal Bang ya. Kita Kristen Bang. Weh mantap, pede kali. Oke, mungkin Bang Ivan Paris tadi udah menyimak di bawah sebelumnya apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma. Saya tanya dulu nih. Tadi nggak sempat tadi Bang. Ya. Nggak sempat. Ya. Kalau kata Bang Juma itu dia aku cocok aja lah. Cocok sama Bang Zuma. Cocok semua Bang. Tuhan itu cuma satu Bang. Sama aja. Silakan. Tuhan yang satu ini bisa nggak menjadi bukan Tuhan Bang? Aduh, Bang Ivan. Iya. Coba itu
dijauhkan dulu dari anak-anak kecil bang, nanti kebenak bang. Maksudnya gimana? Ini di sini bisik loh bang, makanya nggak dengar. Makanya aku diam aja. Oh Ya bang. gitu. Terus? Nah di sini bisik bang, suara anak-anak gitu. Ya, mau bertanya atau gimana tadi? Tujuannya nanya apa bang? Aku mau dengar aja bang. Aku nggak mau bertanya bang. Yang mana yang bagus, disitulah kita bang. Ya, jadi orang-orang teman-teman kita Kristen pun mengakui Tuhan itu satu. Nah, Tuhan yang satu ini bisa tidak menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang satu ini menjadi bukan Tuhan, maka tak ada lagi Tuhan, karena Tuhan cuma satu. Ketika Tuhan yang satu ini menjadi kodok, Tuhan kita hilang, habis. Karena udah jadi kodok. Maka sejatinya Tuhan yang satu ini itu tidak bisa kemudian menjadi bukan Tuhan, kecuali penyembah dewa dewi, penganut ajaran Roma Yunani. Ketika Tuhan mereka menjadi manusia, masih ada Tuhan cadangan. Ketika Tuhan mereka mati, masih ada Tuhan cadangan. Itu ajaran pagan. Nah, kalau Tuhan kita satu, benar-benar satu, maka jangan pernah dinodai kesuciannya Tuhan yang satu ini menjadi bukan Tuhan. Contoh, ketika Tuhan kita berubah menjadi manusia. Nah, Tuhan kita mana? Nggak ada lagi. Karena udah jadi manusia. Maka dari itu dikatakan dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Orang yang antikristus dan orang penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi kalau ada rumah ibadah, di mana dalam rumah ibadah itu menyembah kepada Yesus, berarti itu rumah ibadahnya antikristus. Karena mereka mengingkari kemanusiaan Yesus. Buktinya, dia menuhankan. Berarti dia mengingkari kemanusiaannya. Dengan demikian, mereka adalah antikristus. Begitu saudara-saudara. Nah, ini ada saudara Rai. Saudara Rai. Bisa. Bang, cuma sebentar, Rait. Dengarkan saya, Rait. Saya selaku pemilik room, saya host, tolong kita sama-sama jaga room ini untuk diskusi dengan baik, Rait ya. Karena sudah 800 penonton, kita sebisa mungkin mengedukasi penonton yang di bawah. Ya Rait ya, saya minta kondusivitasnya, oke? Iya, tapi saya minta juga waktunya juga durasinya. Kamu juga harus meminta supaya saya ini, saya juga meminta kamu durasinya juga. Ya, kamu harus kalkulasi Rait, begitu. kamu tidak ada kapasitas untuk mengatur saya di sini, ya? Oh, begitu. Berarti durasinya sudah pasti cuma 10 menit, saya 1 menit, begitu? Bukan. Saya tanyakan dulu. Bukan kan? Kamu boleh Iya, bicara maksud 10 menit. Bahkan kau bicara sampai 1 tahun pun non-stop itu. Coba lihat kan? Nah, coba bicara sendiri kan? Coba lihat. Ini yang saya tidak suka. Maksudnya gini saudara, Anda boleh ngomong 1 tahun non-stop. Tapi berisi gitu loh. Berisi. Kalau masalah bisa berisi atau tidak, Juma, bukan otakmu juga yang menyatakan, bukan otak saya. Oke, kalau begitu kita mulai. Nah, gitu. Kita mulai. Jangan Pertanyaan terus saya. otaknya Pertanyaan dulu gitu saya ya. sederhana. Iya, masih jangan terus. panjang. Iya. Manjang lagi, panjang terus. Saya panjang yang Mas, kamu yang bernarasi, harusnya saya bertanya. Panjang kali. Kita berdiskusi. Tema kita, apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Tuh, silakan. Right, saya minta fokus pada substansi pada pembahasan malam ini ya, jangan kemana-mana. Oke, silakan Right. Oke, durasinya ingat host. Jadi namanya juga Tuhan Juma, ya. Tuhan itu sudah pasti yang pertama kekal, sepakat ya. Kekal itu berarti tidak berawal, tidak berakhir boleh. Atau sudah ada sebelum segala sesuatunya ada atau tidak akan berakhir apabila segala sesuatu ini berakhir, itu maknanya kekal. Lalu sudah pasti dia kekal. Pertanyaan saya,
kalau terkait firman tadi, kalau firmannya Allah itu, kalomnya Allah itu kekal atau tidak, Bang Juma? Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi bukan Tuhan? Saya sudah bilang kekal, Juma. Bisa nggak Saya paham tidak kamu tanya arti kekal? kekal. Saya tidak tanya itu. Saya sudah bilang Ini kekal, yang ku kalau bilang. kamu paham. Inilah aku bilang akal tidak berfungsi gitu loh. Nah, maafkan, arti kekal saja Juma tidak tahu, coba yang di bawah. Bisa ndak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Itu loh pertanyaannya. Kalau sudah jawaban saya kekal, kayaknya yang anak SD yang bukan beragama pernah belajar kekal pun tahu arti kekal. Waduh, gimana teman-teman? Nah, Manusia inilah kayak gini kan kenapa Juma, bisa kan? ada di Indonesia manusia kayak gini? Coba Bang Api, saya sudah jawab kekal. Saya Ini artikan tidak kekal. berbicara mengenai Tetap- kekal atau tidak Nah. kekal. Kenapa? Yang kita Kan? bahas di sini adalah apakah Harusnya- Tuhan yang kekal itu, apakah Tuhan yang kekal itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Itu loh. Namanya kekal, Juma, kekal tidak pernah berubah, tidak. Oke, saya introduksi sedikit. Kio lagi right. Apakah Tuhan yang kekal itu bisa berubah menjadi Bukan Tuhan. Kekal itu, Api, sekali lagi nggak apa-apa. Saya Aduh. ulangi jawaban saya. Nah Aduh. kan, tengoklah Juma. Aduh, kurasa karena nggak paham arti kekal Juma Saya ini. tidak berbicara tentang kekal tidak kekal. Kita Pertanyaan berbicara kan mengenai sudah tentang terjawab. berubah. Di dalam Saya kitab bilang Maleakhi. kekal itu tidak pernah berubah, Di akan terus dalam- ada di dan akan dalam- seperti di dalam itu. kitab Maha kuasa Maleakhi. akan. Nah, berarti dalam Juma ini kitab nggak Maleakhi. tahu apa rupanya arti kekal. Mungkin dalam kitab- Allah nggak kekal kurasa ya, jadi kamu kurang paham mungkin ya. Di dalam Tidak kitab pernah disebut. Di dalam kitab Maleakhi 3 nomor 6 bahwa dikatakan begini, bahwasanya akulah Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini firman Tuhan kan menurutmu kan? Nah sekarang, bisa nggak pencipta langit dan bumi yang maha kekal ini berubah menjadi bukan Tuhan? Gitu loh. Juma, namanya kekal tidak pernah berubah. Gimana Oke. sih menjawabnya lagi, Juma? Oke. Coba yang di bawah, coba. Oke. Berarti Tuhan itu tidak pernah berubah menjadi manusia, betul? Berapa kali saya jawab Juma, pertanyaan yang sama bolak-balik. Apakah Allahmu tidak pernah disebut kekal sehingga Berarti, kamu tidak memahami jawaban apakah saya? Tuhan yang kekal itu bisa menjadi tidak kekal? Tidak bisa. Nah, bisa nggak Tuhan menjadi manusia yang tidak kekal? Tidak pernah menjadi manusia di dalam pengertian berubah substansial. Firman tetaplah firman karena sudah kekal. Udah Anda turun, Anda turun. Nah. Anda di bawah. Kan tengoklah Anda di Juma, bawah. karena dia nggak Anda di sanggup bawah. Bang Api. Anda Nah, di dia kan nggak bawah. paham. Lebih baik Anda di Kata bawah. menjadi di sana, ke harusnya kamu nanya sama ke saya, Juma. gereja, Anda colok Kata kata menjadi di sana pendeta, bagaimana habis itu Anda pengertiannya, isap Juma? jari Anda gitu loh. Jangan di sini. Kan, ini Jangan di Juma. sini. Lihatlah ya yang di bawah. Jangan di sini, kawan. Di sini bukan tempatnya orang gila. Di sini tempatnya orang waras. Kenapa Anda bisa berpikiran seperti itu tadi? Ya itu tadi. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Hanya gara-gara ingin menuhankan Kristus, Anda mematikan akal. Bahkan pengetahuan Tuhan, Maleakhi 3 nomor 6, Anda matikan. Kenapa? Karena Anda menggiring kepada Kristus. Kasihan kalian. Benar-benar kasihan kalian ini. Pertanyaannya sederhana. Bisa tidak Tuhan yang maha kekal ini berubah menjadi bukan Tuhan? Ingat, ketika manusia itu bukan Tuhan. Ketika hewan itu bukan Tuhan. Ketika tumbuhan itu bukan Tuhan. Nah, 2 atau 3 unsur ini bisa nggak kemudian diambil oleh Tuhan yang tadinya maha kekal menjadi unsur yang tidak kekal? Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Kalau begitu, bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Untuk mengatakan bisa, akal harus mati.
ketinggian pengetahuan Tuhan harus ditawan. Hah? Kan gitu tau? Supaya nanti bilangnya, oh enggak, Tuhan itu kan maha kuasa. Pret. Kita tidak berbicara mengenai hal bualan di sini. Kita sedang berbicara terkait kebenaran. Bisa enggak Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan? Nah, itu dia. Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Setuju enggak? Setuju. Kalau begitu bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Nah, silakan. Oke, Michael kenapa noise, Michael? Kenapa? Kenapa? Kenapa noise, saya bilang? Hujan. Gimana, coba pindah ke dalam rumah dulu lah. Kamu di mana? Di luar rumah atau di mana itu? 2026 ini tahun baru loh. Kalian ini kok enggak berubah-berubah ya? Tambah sakit. Ya, gara-gara 2 Korintus 10 nomor 5 itu deh. Ya dong. Bukan karena bom-bom, Bang. Ya, Efek bom-bom kalian ini. benar loh itu. Katero legismos. Hopsoma genesis theos. Aik malotosio atau aik malotiso noema Kristus. Apa yang dikatakan di sana? Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Titik. Kami menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Coba. Akal dimatikan, pengetahuan Tuhan kemudian dirubuhkan untuk menawan manusia kepada Kristus. Makanya setiap kita berdiskusi dengan teman-teman kita, ya mereka hanya modal akal-akalan. Mereka pasti melawan akal gitu. Apakah Tuhan itu kekal? Kekal. Bisa nggak Tuhan yang kekal ini berubah menjadi makhluk? Bisa. Padahal baru-baru loh dia mengatakan kekal. Yang kekal kok bisa berubah menjadi yang tidak kekal, itu gimana ceritanya? Bang Suma ini perlu periksa kejiwaannya lah. Anda yang perlu periksa. Tuhan itu kekal. Ketika dikatakan Tuhan itu kekal, berarti Tuhan tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Manusia Tuhan atau bukan? Bukan. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Itu kalau Anda waras. Tapi kan Anda sudah digiring katanya dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Jadi ya anggaplah lawak-lawakan aja teman-teman. Silakan. Oke, si Elvi ini selamat malam, si Elvi. Si Elvi. Si Elvi. Alah, Mak. Ibu aja dulu. Bang Billy, mungkin Bang Billy lah, Bang Billy. Apa nih Bang Billy? Ini ada Oten satu ini berisik. Iya, Yang- apa kabar semuanya nih? Pak Zuma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lanjut, Bang. Iya, nih Michael Oten ini. Oten Iya. ya. Jadi mau nanya nih, Roh Allah itu Roh Kudus atau bukan? Michael. Baik sekali. Michael, coba kamu pindah posisi Michael dalam rumah atau di mana Michael? Itu hujan apa di sana di Kaltara? Hujan batu atau hujan? Di Kalimantan hujan deras. Walah, Saya mau tanggapi tadi yang Bang Juma berkata tadi bahwa manusia dituhankan. Yang saya maksudkan tadi kan firman Tuhan. Firman itu menjadi manusia, bukan Tuhan, bukan manusia menjadi Tuhan. Yang itu saya minta keterangan tadi, adakah data Abang Juma
kalau ada firman itu bukan Tuhan, tolong cari datanya. Saya minta data ya, satu aja data. Dari tadi saya ngomong itu pun tidak ada. Bang Bima ngomongnya tidak ada data. Cuman asumsi-asumsi dari tadi. Yesaya 55 nomor 11. Apa? Yesaya 55 nomor 11, bukti firman itu bukan Tuhan. Coba Anda baca. Saya ulang sekali lagi, Michael, Yesaya 55 nomor 11. Itu bukti kalau firman itu bukan Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Itu bukti. Dengarkah Bang? Yang saya tanyakan kan firman bukan Tuhan, bukan Tuhan ini- itu berfirman. Saya tidak nanya itu. Ini Yesaya 55 nomor 11. Iya, saya tanyakan firman itu bukan Tuhan. Ya, ini Bukan dalilnya Yesaya Tuhan 55 itu nomor 11. berfirman. Loh, demikianlah firman yang Iya. keluar dari mulutku. Iya, dari mulut Allah kan. Nah, terus yang saya tanyakan firman itu bukan Tuhan. Itu Ya, saya dengarkan dalilnya. Tapi percuma aja dengar, akal sudah mati. Dengarkan aja. bukan akal udah mati. Abang tidak paham dengan saya katakan. Dengarkan. Saya bacakan sekali lagi. Dengarkan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Itu yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan enggak? Yang saya tanyakan firman itu bukan Tuhan. Aduh. Itu kan Ini firman keluar dari mulutku. Firman keluar dari mulutku. Itu sudah dia bukti kan keluar bahwa dari mulut Allah, berarti dia Allah. apa? Yang keluar dari mulut Allah itu adalah Allah gitu. Iya, firman kan? Iya, betul. Yang Berarti saya tanyakan itu tertulis firman bukan Tuhan. itu sudah kubacakan. Demikianlah Mana. Demikian Di bawah dulu kamu, capek. Diterangin Ya, dari tadi. cebok pakai air 1 sendok dulu Bang, baru diskusi. Masalahnya Anda tidak akan pernah bisa menang. Mau materi apapun kita bahas, Anda tidak akan pernah menang. Karena takaran dalam berdiskusi itu adalah pemahaman. Pemahaman itu bersumber dari ilmu. Ilmu itu adalah bias dari akal. Sedangkan Anda tidak berakal. Jadi congor lebih besar daripada akal. Kenapa? Karena akal sudah mati. 2 Korintus 10 nomor 5. Gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Sebab tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu. Makanya Anda kayak begini. Apakah Anda menuhankan manusia? Oh enggak dong. Lalu Anda menuhankan siapa? Yesus dong. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, itu kan? Gila kan? Kami naik ke breaknya. Tuh. One Piece ini apa nih One Piece? One Piece. Ngomong. Kristen atau Islam, bro? Ya, Islam. Islam. Ade Freedom ini Islam atau Kristen? Selamat malam. Islam bang. Oh alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah saudara menuhankan manusia? Enggak dong.
Apakah Anda menuhankan anak Maria? Enggak dong. Siapa nama anak Maria? Yesus. Siapa nama Tuhan Anda? Yesus. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia. Namanya Yesus. Yang ada Tuhan kan? Yesus. Manusia itu bukan? Bukan. Ya kan? Gila kan? Bisa izin turunkan ya Bang Ade ya, maaf Bang Ade ya. Ya oke bang. Terima kasih udah singgah Bang. Assalamualaikum Bang. Itu Mas. Iya, Kalau ya lucu kalau di situ Roh Kudus satu, Bapa satu, Yesus satu, jadi berapa? Satu kan? itu tadi ya Hi. Itu tadi ya Hi. 2 Korintus 10 nomor 5. Jangankan akal, pengetahuan Tuhan aja ditahan. Coba. Jadi pengetahuan Tuhan itu ditawan. 2 Korintus 10 nomor 5 itu kata aichalotiso itu menawan. Jadi pengetahuan Tuhan itu ditawan kemudian. Noema itu kan pemikiran tuh atau pikiran. Pengetahuan Tuhan itu betul-betul hupsoma atau pengetahuan gnosis theos itu ditawan. Jadi percuma aja ada Torah bagi mereka, nggak peduli. Karena Torah itu kan pengetahuan Tuhan. Itu ditawan, itu dihentikan, makanya dibatalkan. Maksudnya itu dibatalkan. Pengetahuan Tuhan dibatalkan demi untuk menggiring manusia kepada doktrin, dogma menuju kepada Kristus. Itu firman bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih sebenarnya firman? Itu kalau nggak salah Sanskerta itu Bang. Nah, Itu bukan bahasa Arab. Kalau firman itu di dalam Torah, Musa juga berfirman. Misalnya Keluaran 9 ayat 20 Keluaran 9 ayat 29. Musa berfirman. Jadi firman itu adalah perkataan, benar kata Akhi Zuma tadi. Firman itu adalah perkataan, cuma di Indonesia dikhususkan. Jadi seakan-akan yang berfirman itu cuma Tuhan. Padahal kalau dalam teksnya itu Amar, ya kan? Fayomer Moshe berfirmanlah Musa. Jadi firman itu adalah perkataan, benar tadi. Jadi mereka bingung sendiri. Kekeliruannya mereka itu karena mereka nggak buka Bible. Sebenarnya yang mereka sembah itu bukan yang di Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1:14 bukan. Yang mereka sembah itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu yang mereka sembah. Tapi mereka selalu lari ke filsafat himne Plato. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi Yesaya 55 nomor 11 itu loh. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu ita aralda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan hanya memberi perintah. Tuhan hanya berfirman, maka semuanya ada. Itulah yang dikatakan kemudian Tuhan menghendaki seorang wanita perawan melahirkan manusia tanpa ayah. Maka dikatakanlah itu firman Tuhan yang telah menjadi daging. Mereka menyalahartikan, artinya Tuhan sendiri jadi daging, yang gitu. Kalau Tuhan Yohanes sendiri, berapa itu? Yohanes 1 nomor 1 akhi. Yang SARS itu ya, SARS. Ya, betul. Yohanes 1 nomor Itu kan, 14. itu kalau grammar bahasa Indonesia itu feminim loh. Dagingnya Nah, itu dia. feminim. Jadi gimana tuh? Jadi Tuhan firman telah menjadi daging feminim gitu. Inilah teman-teman, kayak kan itu dalilnya kan firmannya kan ada jelas begitu. Maka harusnya saudara kita Kristen ini yang pertama ketika ingin dialog pakai akal dulu, jangan pakai doktrin kan gitu. Bang, izin ya Bang Zuma. Saya mau sapa dulu nih. Dante sama pengikutnya si David nih. Selamat malam, Bro. Malam. Selamat tahun baru. Oke. Silahkan siapa yang ingin berdiskusi dengan Bang Zuma. Dante, dua sekaligus pun boleh. Gimana Bang Ya. Zuma? Diborong ini dua. Oke, silakan gantian nanti ya. Bang David silakan. Malah mute. Memang sakit. Ya, mungkin Bro David, silakan Bro David. Atau Dante silakan. Halo Bang Juma, malam. Iya, halo juga. Gimana, sehat?
Sehat? Mana aja nggak pernah online. Sibuk bang. Sibuk ya. Ya. Apa bahas apa ini? Apakah Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa lah. Artinya, Tuhan pencipta langit dan bumi bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Ya Allah ya Karim. Bagaimana konsepnya itu bang? Coba. Bisa, Tuhan jadi manusia bisa. Suka-suka dia. Nah, terus ketika dia menjadi manusia, yang menjadi Tuhan siapa? Ya, dia itu sendiri. Lah dia sudah jadi manusia bang. Ya nggak apa-apa. Menurut Anda nggak apa-apa, tapi ini berbicara mengenai alam semesta. Ya biarin, alam semesta kan nggak ada Tuhan juga bisa muter dia. Aduh, gimana ceritanya alam semesta kehilangan Tuhan? Alam semesta kehilangan Tuhan bang. Alam semesta kehilangan udara aja, hancur alam ini. Tuhannya yang hilang gak? Gimana ini? Sumber segala sesuatunya hilang. Wow. Di dunia ini sumber listrik hilang. Tiba-tiba saja PLN hilang mesinnya. Apa yang terjadi dengan dunia kita? Ya nggak apa-apa, bisa itu tanpa Tuhan juga bisa. Ya Allah, ampun deh, ampun. Inilah yang dikatakan 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan. Yang penting jadi Kristen. Akal nggak berfungsi akal. Yang penting Kristen. Kacau. Yang penting Kristen, akal nggak perlu. Sesuai dengan 2 Korintus 10 nomor 5. Jangankan akal kita, pengetahuan Tuhan aja itu ditawan sama agama Kristen ini. Itu coba lihat, bayangkan. Alam semesta tanpa Tuhan bisa katanya. Wih. Ya bisa, apa masalahnya? Alam semesta tanpa matahari bisa nggak bang? Ya bisa. Ya Allah. Akal betul-betul hancur. Alam semesta tanpa oksigen bisa nggak pada hidup? Nggak bisa. Aduh. Kalau tanpa Tuhan bisa. Ya Allah. Ya Allah. Udah jelas itu. Nah, inilah ya teman-teman sekalian ya. Kita buktikan bahwa memang akal sudah dimatikan. Dah. Bagaimana sang sumber itu ditiadakan kemudian. Sedangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, dalam kitab Mazmur ya, apa dikatakan di sana? Penjaga Israel itu tidak akan tidur, tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, bagaimana dia bisa mati? Coba Anda baca di Mazmur 121 nomor 4. Sesungguhnya tidak tertidur, tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Itu siapa itu bang? Penjaga Israel ini yang tidak tertidur dan tidak ngantuk ini siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pencipta alam semesta ini tidak ngantuk dan tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Apalagi mati. Terus tidur di kapal katanya ya. Tidur di perahu ya. Tidur di perahu. Gimana ceritanya? Penjaga alam semesta ini tidak ngantuk, apalagi tidur, apalagi hilang.
Pencipta kita hilang. Aduh, parah ini. Tapi wajar lah ya kan ya. 1 Korintus 1:19, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Bang Juma, Iya, Paman. sekarang kamu nabinya Islam ya? Nabi versi terbaru ya? Oh enggak, umat Islam itu orang cerdas, Bang. Sepintar apapun manusia di Islam, dia tidak akan pernah bisa duduk menggantikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, karena beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau saya kemudian mahir di dalam menyampaikan isi kitab saudara, bukan menjadikan orang Islam menjadikan saya nabi. Tidak sama seperti Anda, orang melihat cahaya dan suara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Langsung jadi rasul. Langsung jadi rasul. Sama seperti orang-orang yang ada di Roma. Begitu melihat Paulus, langsung dia mengatakan, inilah dewa kita yang turun ke bumi menjadi dewa Hermes. Ya kan? Tiba-tiba kemudian Imam Zeus datang mempersembahkan lembu kepada Paulus karena dianggap sebagai dewa Hermes. Hanya gara-gara melihat Paulus bisa bermukjizat. Seketika dilantik menjadi dewa. Nah, Anda melihat Bang Suma mahir melebihi pendeta dan pastor dalam hal berbicara terkait Bible. Lantas Anda mengatakan, wah ini nabi nih, nabi. Nabi ini. Ini nabi. Nabi Suma ini. Bahaya ini teman-teman Kristen ini. Banyak yang tergila-gila sama kau. Hilang akal sehatnya. Mereka tergila-gila karena penyampaian narasinya mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran yang menyesatkan. Bukan tergila-gila lantas melantik saya menjadi nabi. Kalau zaman Paulus mungkin andai Bang Suma itu hidup di zaman Paulus, mungkin saya disetarakan dengan Nabi Esra. Angkat aja kau jadi nabi. Ya sudah, silakan aja. Tapi kan ada nabi yang, masa Anda mau basir, sudah ada nabi Luga, ngapain lagi saya dilantik? Banyak kali menjelaskan. Gimana? Apa kamu jadi Tuhan? Ini penawaran dari Kristen, coba. Coba. Ya udah banyak yang mentuhankan kau kayaknya ya. Coba. Karena Tuhan dalam pandangan Kristen itu sama seperti makhluk. Sehingga kamu menawarkan saya menjadi Tuhan. Kalau agama samawi itu sehebat apapun alam semesta ini hanya sebutir debu bagi pencipta. Lo kok bisa-bisa orang yang lahir di palungan dianggap Tuhan? Makanya tema kita itu aja kau banyak nyembah. Makanya kita punya tema untuk mengedukasi apakah pencipta langit dan bumi yang hakikatnya maha suci ini bisa berubah menjadi bukan Tuhan, kan gitu. Nggak bisa, berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus manusia, gitu. Sedangkan Tuhan bukan manusia. Saya tertarik dengan kitab yang Maleakhi 3 nomor 6 itu. Bahwasanya aku Tuhan, aku tidak berubah. Dan kamu, wahai keturunan Yakub, tidak akan lenyap. Nah, sampai sekarang keturunan Nabi Yakub tetap ada kan? Sementara yang lain udah nggak ada. Nah, ini, Anda harus berpikir, apakah keturunan Nabi Yakub sekarang sudah nggak ada? Ada. Berarti kalau masih ada, pernyataan ini benar adanya. Nah, Tuhan bisa berubah nggak? Nggak bisa dong. Berarti Yesus ini Tuhan nggak? Bukan. Sederhana kan? Kenapa kamu ngatur Tuhan cuma? Yang mengajarkan anak-anaknya bahwa Tuhan mati ditombak manusia, digantung, itulah dia yang mengatur Tuhan. Sementara Tuhan mengatakan, aku tidak berubah.
Tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa ana. Tuh. Terus kenapa kalian melantik anak orang menjadi Tuhan? Ada apa? Kita tanya Yesus. Sus, sini Sus, duduk, kita ngopi. Apa Bang Suma? Apakah ente yang mengajarkan orang-orang cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada Bapa? Oh tidak Bang Suma. Yang mengajarkan mereka menyembah sosok Kristus itu bukan aku, tetapi Paulus yang mengajarkan mereka menyembah sosok Kristus itu Paulus. Tapi aku tidak pernah mengajarkan untuk menyembah aku. Justru aku minta kepada orang-orang Yahudi, waspada kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ia akan menyesatkan banyak orang. Orang Islam kalau mendengarkan Yesus agar waspada kepada iblis yang memakai namanya, orang Islam tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin. Kenapa? Karena Kristen ini adalah kelompok di luar Yahudi yang menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan orang-orang menyembah kepada Yesus itu. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Lalu siapa yang mereka sembah orang-orang Kristen ini? Yesus. Yesus yang mana? Yesus kan ada dua. Yesus yang adalah orang Yahudi yang mengajarkan taat kepada Torah, menyembahnya kepada Elohim, dan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Nah, Kristen mengikuti Yesus yang mana nih? Ayo, Yesus yang mana yang Kristen ikuti? Dengan beribadah hari Minggu, menyembah kepada makhluk roh bertanduk 7 bermata 7, ya, yang disebut Lucifer, bintang timur, kemudian makhluk yang merangkak keluar dari kubur. Dengan begitu mereka kemudian mengatakan, kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi kita adalah anak Tuhan. Ini Yesus mana ini yang mengajarkan seperti itu? Padahal Yesus menerangkan apa di dalam kitab Matius 5 nomor 19, nomor 20, nomor 21 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat pada zaman itu, yang hanya berteori tanpa praktek, kata Yesus, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi, bagaimana mungkin Kristen bisa masuk surga? Lawang hidup keagamaan Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Malah orang Kristen menghapuskan semua Taurat. Cuma, Syarat, ya, emang kamu panitia surga apa? saya bukan panitia surga, tetapi paling tidak Yesus mengajarkan untuk masuk surga harus percaya, mengenal Tuhannya Yahudi satu-satunya Tuhan yang benar. Coba, dan Yesus itu hanya utusan Tuhan. Nah itu, masuk surga itu kuncinya tuh. Percaya nggak kepada Yesus? Percaya nggak kepada Yesus, Bang?